seorang pemuda yang berkelahi dengan seekor ular besar. Di kemudian hari, cerita pemuda yang berkelahi dengan ular tersebut menjadi awal kisah asal-usul sebuah tempat yang bernama Batu Raden. Batu Raden masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Batu Raden juga dikenal sebagai tempat wisata yang memiliki pemandian air panas alami. Di zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Suta. Pemuda yang berasal dari keluarga miskin itu sehari-hari bekerja sebagai abdi dalam di pendopo kadipaten. Hari itu, Suta sedang membersihkan pekarangan belakang rumah adipati. Tolong! Ada ular, tolong! Seketika Suta terkejut dan mencari asal muasal suara tersebut. Alangkah terkejutnya Suta. Dia melihat putri adipati tengah dililit ular besar. Tanpa pikir panjang, Suta menyambar seonggok kayu dan memukuli kepala ular. Ular yang marah itu pun menyerang Suta. Sedangkan Suta menghadapi ular itu dengan seonggok kayu. Sepertinya ular itu akan memenangkan perkelahian. Tubuh Suta sudah dibelitnya. Si ular siap memangsa Suta. Ular besar itu pun mati. Putriku, ada apa ribut-ribut di sini? Ayah, tadi ada ular besar. Putri Adipati menjelaskan kepada ayahnya kejadian yang baru saja dialaminya. Putri Adipati juga tidak lupa mengatakan kepada Adipati tentang keberanian Suta melawan ular besar itu. Suta, selama ini kamu telah bekerja dengan baik dan kamu juga sangat pemberani. Karena itulah, aku mengangkatmu sebagai pengawal putri dan memberikan hadiah sekantong perhiasan ini kepadamu. Ampun Gusti Adipati, terima kasih atas kemurahan Gusti Adipati. Tetapi pemberian ini terlalu banyak. Hamba sudah cukup mendapatkan gaji dengan bekerja selama ini. Adipati sangat kagum dengan kesederhanaan Suta. Adipati memaksa Suta menerima hadiahnya. Dengan terpaksa, Suta menerima sekantung perhiasan tersebut. Sejak saat itu, Suta diangkat sebagai pengawal pribadi Putri Adipati. Setiap hari, Suta mengawal Putri Adipati ketika bepergian. Putri Adipati pun jatuh hati kepada Suta. Hingga suatu hari, Suta, ada keperluan apa sehingga kamu menghadap? Ampun Gusti Adipati, mohon maafkan hamba jika bersikap lancang. Kedatangan hamba menghadap adalah untuk melamar Tuan Putri Adipati. Apa? Dasar lancang. Derajatmu hanya seorang pesuruh, berani sekali melamar putriku. Pengawal, tangkap dan jebloskan manusia tidak tahu diri ini ke penjara bawah tanah. Ayah, ampuni Suta. Dia pemuda yang baik. Ingat, dia yang menyelamatkanku dari ular besar itu. Adipati yang marah tidak mendengarkan putrinya. Suta pun dijebloskan ke penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah tempat Suta ditahan hanya diterangi sebuah obor kecil. Bagian lantainya digenangi air sehingga setengah kaki Suta terendam. Kondisi penjara yang lembab tanpa sinar matahari membuat Suta jatuh sakit. Suta, bangun. Siapa kamu? Aku disuruh Tuan Putri. Pergilah sekarang sebelum kamu menjaga. Tuan Putri menunggu tempat kamu membunuh ular besar itu. Suta segera menemui Putri Adipati di tempat dia dulu membunuh ular besar itu. Suta dan Putri Adipati segera lari dari lingkungan kadipaten dan menuju ke lereng Gunung Slamet. Suta dan Putri Adipati menikah serta tinggal pada sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Desa kecil itu sekarang disebut dengan nama Batu Raden. Batu Raden